Allahu Akbar. Bayangkan kelompok bersenjata berkekuatan 238.000 pasukan aktif dengan puluhan ribu rudal, roket, dan drone bunuh diri, namun nyaris tidak terdeteksi radar publik global. Mereka bukan Houthi atau Hezbollah, melainkan Islamic Resistance in Iraq yang bernaung di bawah Popular Mobilization Forces, institusi militer resmi Irak. Ironisnya, faksi sekutu Iran ini digaji sebesar 3,6 miliar dolar per tahun dari kas negara Irak, yang secara teknis merupakan sekutu Amerika Serikat. Merekalah dalang serangan drone maut di Tower 22 Yordania pada Januari 2024 yang menewaskan 3 tentara Amerika. Tanpa perlu menutup selat, taktik senyap mereka justru paling sulit dihentikan. Bagaimana bisa mereka berkembang hingga sejauh ini dan bagaimana masa depannya? Untuk memahami keunikan milisi Irak, kita harus mengurai satu paradoks. Bagaimana 6 kelompok yang dicap teroris oleh Amerika Serikat bisa menjadi bagian legal dari militer negara sekutu Amerika Serikat? Semua bermula pada 2014 ketika ISIS menyerbu Irak Utara hingga membuat tentara resmi rontok. Menanggapi situasi kritis tersebut, Grand Ayatollah Ali al-Sistani mengeluarkan fatwa agar warga Syiah angkat senjata. Jaringan sukarelawan ini kemudian diorganisasi ke dalam Popular Mobilization Forces (PMF) atau Al-Hashd al-Shaabi. Faktanya, inti dari PMF adalah milisi Syiah bentukan Iran yang sudah bergerak di bawah radar sejak invasi Amerika Serikat 2003. Ironi besar pun tercipta. Sepanjang 2014 hingga 2017, PMF bertempur di sisi yang sama dengan militer Amerika Serikat demi menumpas ISIS. Namun di saat bersamaan, faksi-faksi ekstrim di dalamnya tetap merancang serangan terhadap pasukan Amerika Serikat. Ini adalah strategi terencana, memanfaatkan darurat nasional demi melegitimasi posisi dan menyedot anggaran negara, lalu membalikkan senjata ke arah Amerika. Ketika ISIS kalah pada 2017, PMF bukannya dibubarkan, melainkan justru diperkuat secara formal dalam struktur negara. Hingga kini, sekitar 50.000 pejuang aktif dari 6 fraksi utama tetap bercokol di sana. Di antaranya adalah Kataib Hezbollah yang paling radikal dan bertanggung jawab atas serangan Tower 22 pada 2024, Asaib Ahl al-Haq yang menguasai kursi parlemen, serta Harakat Hezbollah al-Nujabah yang beroperasi lintas batas di bawah kendali Quds Force Iran. Ada pula Kataib Said al-Suhada, Harakat Ansar Allah al-Aufiyah, dan Kataib Imam Ali. Mereka semua adalah proksi Iran berkedok tentara resmi Irak yang digaji oleh sekutu Amerika untuk mengusir Amerika. Southern side of the road, 100 meters west. How copy? Antara 2003 dan 2011, milisi Irak, cikal bakal PMF, telah membunuh setidaknya 600 tentara Amerika Serikat. Angka ini betul-betul nyata akibat operasi gerilya bentukan Teheran. Taktik utama mereka bukanlah pertempuran terbuka, melainkan perang gesekan menggunakan bom rakitan pinggir jalan, IED. Iran bahkan memasok varian khusus bernama Explosively Formed Penetrator (EFP). Senjata selundupan jaringan Quds Force ini mampu menembakkan proyektil tembaga yang sanggup menembus lapisan sirah baja tank ringan dan Humvee Amerika Serikat. Dipadukan dengan program penembak rudal canggih serta infiltrasi jaringan intelijen ke dalam institusi resmi Irak, milisi ini sukses mendikte pergerakan lawan. Ketika pasukan Amerika Serikat ditarik mundur pada Desember 2011, Washington menyebutnya kemenangan. Namun bagi milisi Irak, perang gesekan mereka sukses mengusir negara adidaya dengan cara melambungkan biaya politik dan biaya darah yang terlalu mahal untuk dilanjutkan. Setelah Amerika Serikat mundur pada 2011, milisi Irak tidak menyusut, melainkan tumbuh dan menyerap sumber daya negara. Per 2026, PMF menerima anggaran resmi sebesar 3,6 miliar dolar dari kas negara Irak. Sebagian dana dari pajak rakyat tersebut mengalir langsung ke faksi-faksi yang dicap teroris oleh Amerika Serikat, memicu dilema besar di Pentagon yang terus melanjutkan bantuan militer ke Baghdad. Selain anggaran resmi, milisi ini meraup lebih dari 1 miliar dolar per tahun dari penyelundupan minyak. Aktor utamanya adalah Mohandas General Company, perusahaan bentukan pemerintah Irak pada 2022, yang namanya diambil dari pendiri Kataib Hezbollah. Kementerian Keuangan Amerika Serikat memblacklist perusahaan ini pada Oktober 2025
karena terbukti mengalihkan dana kontrak pemerintah untuk menyokong milisi. Puncak kekuatan mereka terlihat pasca pemilu Irak November 2025. Saat koalisi Syiah mengusung Nouri al-Maliki sebagai Perdana Menteri, Amerika Serikat mengintervensi dengan menuntut 6 milisi pro-Iran dikeluarkan dari kabinet. Akibatnya, sistem politik Iran mandek berbulan-bulan tanpa pemerintahan definitif hingga awal 2026. Ini bukan lagi sekedar proksi yang bersembunyi di gua, melainkan kekuatan raksasa yang sanggup menyandera kabinet dan mendikte kepemimpinan sebuah negara berdaulat. Dalam Perang Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026, milisi Irak menjadi salah satu front paling agresif dengan meluncurkan lebih dari 40 serangan drone dan rudal ke basis Amerika Serikat. Pada Maret 2026, pejuang PMF sukses merontokkan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat senilai $30 juta di Basrah dan menghantam helipad kedutaan Amerika Serikat di Baghdad. Pemerintahan Trump merespon via 138 serangan udara yang menewaskan puluhan milisi, termasuk tokoh senior seperti Abu Ali al-Askari, Kataib Hizbullah, hingga Jenderal Saad Dawai dari militer resmi Irak. Tapi setelah 138 serangan udara dan 73 kematian milisi, mereka masih ada, masih beroperasi, masih menyerang. Ini yang membuat cerita mereka paralel dengan Houthi, kampanye udara superpower yang sangat mahal, tapi tidak berhasil melumpuhkan kelompok target. Berbeda dari proksi lain, milisi Irak secara terbuka mendeklarasikan doktrin mereka. Pada Maret 2026, Kataib Hezbollah menegaskan misinya, menyeret Amerika Serikat ke dalam perang gesekan panjang demi menyapu bersih kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan. Mereka bahkan mendikte Washington dan mengajukan 5 syarat gencatan senjata, termasuk penghentian operasi IDF di Lebanon dan pengusiran operator CIA dari Irak. Uniknya, di tengah eskalasi saling serang, Washington tetap meladeni negosiasi bawah meja ini. Didukung faksi-faksi seperti Harakat al-Nujabah, koordinasi penuh dengan Iran ini membuktikan bahwa taktik mereka bukanlah reaksi emosional, melainkan strategi matang yang terencana. Pada Januari 2026, sebulan sebelum perang Iran berkecamuk, pasukan Amerika Serikat menarik diri dari sebagian besar wilayah Irak dan hanya menyisakan kehadiran di Kurdistan. Long War Journal mencatat penarikan ini sebagai buah dari perang gesekan panjang. Rangkaian serangan kecil dan konsisten selama bertahun-tahun sukses melambungkan biaya politik Washington hingga memaksa mereka mundur, mengulang kesuksesan taktik tahun 2011. Bahkan setelah gencatan senjata resmi Amerika Serikat Iran ditekan pada 7 April 2026, milisi Irak menolak tunduk pada lini masa diplomatik. Sehari pasca kesepakatan, konvoi diplomat Amerika Serikat disergap oleh milisi PMF di Baghdad. Di ranah politik, infiltrasi mereka tetap tak terbendung. Kabinet Irak lumpuh total karena faksi pro-Iran ini terlalu kuat untuk diabaikan, namun terlarang bagi Washington. Tanpa perlu meluncurkan ratusan ribu rudal, milisi Irak menang lewat persistensi. Bertahan selama 2 dekade melintasi 3 kepresidenan Amerika Serikat demi mengusir adidaya dari tanah mereka. Dengan sepak terjangnya selama lebih dari 20 tahun, bagaimana prospek dan masa depan milisi Irak? Pengamat memperkirakan ada 3 kemungkinan. Pertama, perang gesekan akan terus berlanjut hingga Amerika Serikat mundur. Diperkirakan pada 2030, kehadiran Amerika Serikat di Irak hampir nol. Ini adalah hasil yang paling konsisten dengan pola historis dan deklarasi strategi mereka. Kemungkinan kedua, adanya pelucutan senjata bersyarat. Trump berhasil menekan kabinet Irak dan sebagian deal. Sebagian milisi setuju untuk demilitarisasi bertahap. Tapi faksi paling ekstrem akan menolak dan menjadi kelompok yang lebih kecil tapi lebih ekstrem. Lalu skenario ketiga, terjadinya konflik internal Irak antara faksi yang didukung Iran dengan faksi mainstream PMF meledak menjadi konflik terbuka. Sejak 2003, milisi Irak konsisten melancarkan perang gesekan yang memaksa pasukan Amerika Serikat mundur pada 2011 dan Januari 2026. Di antara masa itu, mereka berhasil melegalkan diri ke dalam militer resmi Irak melalui PMF, digaji miliaran dolar dari kas negara hingga membunuh tentara Amerika Serikat di Towar 22. Meski digempur 138 serangan udara era Trump, mereka tetap eksis. Menurutmu, mana proksi Iran yang paling sulit dihentikan?
Houthi, Hezbollah, atau milisi Irak? Tulis di komentar.